Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan meningkatnya angka kesembuhan akibat COVID-19. Pada 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia di 19,97%. Saya kira bagus, karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID. Kasus aktif COVID dunia yang mencapai 22,1%. Rata-rata kesembuhan ini per 11 Oktober mencapai 76,48%, dan ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75,03%. Ini juga sudah lebih baik. Karena itu, angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, di ruang ICU maupun di tempat isolasi. Dan kita juga sudah bisa menekan angka rata-rata kematian, meski masih di atas dunia, di 3,55%. Saya juga minta ini 2 minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30% dari total kasus aktif nasional, yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, di Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Pemirsa, demikian pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan angka COVID-19 Indonesia. Kita lanjutkan dialog kita dengan Bu Erlina Burhan, anggota Dewan Pakar Satgas COVID-19. Bu Erlina, kalau kita mencermati tadi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan naiknya tingkat kesembuhan dan juga menurunnya tingkat kematian, meskipun memang tidak bisa dibandingkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa pekan yang lalu. Tapi Bu Erlina, ada satu poin juga yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan tempat isolasi. Nah, menurut Anda apakah ada korelasi antara upaya penyediaan lokasi isolasi mandiri bagi mereka yang tanpa gejala dengan turunnya tingkat kematian akibat COVID-19? Saya kira kita belum pasti bisa menghubungkan hal itu karena tidak semua daerah memberlakukan ini, bahwa orang tanpa gejala dan yang ringan ini diisolasi di fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. Ya, hanya beberapa kota yang saya kira mulai dengan Jakarta yang gubernurnya mengumumkan bahwa OTG dan yang ringan sekarang tidak boleh lagi di rumah karena kita tidak pasti bahwa isolasi mandiri dijalankan dengan benar, maka akan dijemput dan dibawa ke rumah sakit darurat begitu ya. Dan tidak semua daerah dan juga agak-agak sulit kita memantaunya. Artinya bisa jadi ada penolakan juga, tapi mudah-mudahan sih lama-kelamaan sebagaimana saya sampaikan bahwa kesadaran masyarakat atau pengetahuan masyarakat sudah semakin bertambah, bahwa ini akan memudahkan pemerintah untuk melakukan mengimplementasikan hal-hal yang baik yang memang harus dilaksanakan. Ya, tapi berapa besar pengaruh dengan adanya upaya penyediaan lokasi isolasi mandiri bagi mereka yang tanpa gejala dengan turunnya tingkat kematian akibat COVID-19 sebenarnya, Bu? Ya, sebetulnya ya ini kalau melakukan isolasi, penambahan ruang isolasi untuk orang tanpa gejala itu
bukan ada hubungan langsung dengan penurunan kematian, tapi lebih ke arah menurunkan penularan. Karena orang tanpa gejala dan yang ringan itu saya katakan biasanya sembuh 100%. Jarang sekali pasien yang ringan bahkan yang meninggal. Yang meninggal itu yang berat dan kritis. Dan itu biasanya di rumah sakit. Jadi kalau penambahan ruang isolasi untuk orang tanpa gejala atau yang ringan itu sepertinya hubungannya dengan kematiannya tidak terlalu berhubungan, ya justru hubungannya adalah dengan memutus rantai penularan. Pencegahan Karena ya, kalau Bu Erlina? membiarkan orang positif di masyarakat, tidak kita isolasi dengan benar, tapi mereka mengaku mengisolasi diri tapi masih berkeliaran, maka inilah yang membuat tingkat penularan terus naik. Ya. Oke, berarti lebih kepada pencegahannya kalau kita berbicara soal penyediaan lokasi isolasi mandiri ya dibandingkan dengan penanganan atau upaya untuk menurunkan angka COVID-19. Tapi Bu Erlina, apa yang harus kemudian menjadi perhatian agar tingkat mortalitas ini bisa dikatakan tidak tinggi seperti itu atau kembali tinggi? Ya, jadi supaya tidak tinggi, pertama memang rumah sakit mesti dipersiapkan untuk karena yang meninggal ini kan biasa yang sedang, berat, dan yang kritis. Ya, jadi di rumah sakit agar lebih dipersiapkan dengan alat-alat yang memang lengkap untuk menghadapi semua ini. Jadi jangan dibiarkan misalnya pasien membutuhkan oksigen dosis tinggi, ya, tetapi kemudian alatnya tidak tersedia. Jadi memang kan ada ventilator mekanik itu untuk memberikan oksigen 100%, tapi tidak semua orang yang dalam situasi borderline, artinya saturasi oksigennya masih memungkinkan untuk mendapatkan alat pemberian oksigen seperti high flow nasal cannula, itu bisa diberikan dan membantu tanpa harus memasukkan pasien ke ventilator. Dan ini saya kira alat-alat ini juga tidak merata ya, tidak banyak rumah sakit mempunyai alat ini. Kalaupun punya tidak mencukupi, dan mudah-mudahan kalau ini salah satunya tadi ya, terapi oksigennya dibenahi, artinya dilengkapkan, kemudian juga obat-obat yang dibutuhkan itu juga ketersediaannya berkesinambungan, jangan sekarang ada kemudian habis, ada lagi habis. Nah, itu akan mempengaruhi angka kematian saya kira ya. Baik, berarti tadi saya catat kembali ini lagi-lagi menjadi perhatian, yang harus menjadi perhatian tentunya di beberapa daerah juga adalah terkait dengan tenaga kesehatan, kemudian juga alat kesehatan dan juga obat-obatan penunjang untuk penyembuhan COVID-19. Bu Erlina Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bu.